Cak Lontong. Selamat malam, salam lembar. Salam lemper. Cak Lontong mewakili siapa Cak Lontong ini? Saya mewakili menantu Gampar. Gampar kasar sekali itu Gampar. Kesannya kasar. Iya. Tapi sebenarnya nggak halus sih ini. Ya, kalau nggak halus itu kasar namanya. Maksudnya nggak hanya kasar didengar saja, tapi kalau Anda tahu singkatannya. Oh, Gampar itu ada singkatannya. Ada singkatannya. Oh, yaitu. Ganteng, makmur, pengertian dan sabar. Oh, Gampar. Iya. Jadi iya. jauh dari yang kasar-kasar. Cak Lontong, tepuk tangan untuk Cak Lontong. Di depannya ada Jarwo Kuat. Iya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Jarwo ini dari Mercusuar di sini ya? Iya, mercusuar. Mercusuar itu apa, Pak? Mertua lucu suka bikin onar. Ya, oke, Alhamdulillah, Jarwo ya. Kuat. Sebelahnya Pak Jarwo ini ada Akbar. Ini salah satu menantu saya, Pak. Oh, ini Akbar ini. Iya. Ini salah satu mertua saya, Pak. Oke, kalau Saya- Akbar mewakili siapa? Saya dari Tinja, Pak. Akbar lagi nih. Ini menantu saya yang paling jorok dia nih, Pak. Saya dari Tinja, Tinja Pak. itu apa maksudnya? Tinja itu tipikal menantu manja. Oh, oke. Ya, Cici Panda terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita tadi sudah melihat viti-viti bagaimana setiap orang memiliki impian Iya. soal rumah Nah. yang akan mereka tinggali. Dengan Anda menikah kemudian pindah ke rumah mertua Anda, berarti Anda tidak akan pernah tinggal di rumah impian Anda. Menurut saya sebagai seorang perempuan yang notabene juga saya sekarang seorang istri, syarat nomor satu ketika akan menikah adalah, nomor satu nih ya, Iya. harus sudah memiliki rumah sendiri. Iya. Lebih bagus lagi kalau ternyata sang suami itu bisa memenuhi keinginan sang istri. Ah. Misalnya istrinya kayak tadi bilang pengen punya rumah yang ada jet pribadi. Iya. Pengen punya rumah yang ada kolam renang, pengen Iya. punya rumah yang ada rooftopnya, pengen punya rumah yang misalnya istrinya karena seperti saya orang Tionghoa, saya suka sekali angka 9, jendelanya harus 9, pintunya harus 9, Iya. kamarnya harus 9, mbaknya harus 9, itu semua harus dipenuhi. Iya. Kalau belum bisa memenuhi itu, jangan pernah menikah karena kamu akan masuk ke sebuah lubang buaya. Rumah bila mertua. Dulu. Siapa kamu interupsi saya? Mantili. Kayak drama apa? Tapi benar, saya berkata kenyataan karena dengan pindah ke rumah villa mertua, Iya. itu sebenarnya sama aja Anda memulai peperangan yang sebenarnya belum nampak, tinggal masalah waktu. Saya sekarang sudah tinggal di rumah idaman saya. Dengan rumah yang ya walaupun gak terlalu mewah tapi semuanya sudah sesuai dengan impian saya lah. Oh, ada kolam renangnya. Dengan kolam renang yang ya maaf ya walaupun Ya. kolam renangnya cuma 2 ya, tapi Oh, saya 2. punya luncuran itu yang sangat luar Kayak biasa. Meteor Garden ya? Iya, Dia benar. tuh, wah gila sih. Tomingsa tuh 2 itunya kolam renangnya. Betul Ya? sekali. Iya, iya, iya. Kemudian saya juga sudah punya garasi yang muat 10 mobil. Sorry ini nggak mewah-mewah banget loh ya. Ini tapi sudah sesuai dengan kriteria rumah saya. Ya. Saya tahu Pak yang pas menikah untuk dia Pak. Apa? Yang pas. Iya. Itu dari lahir udah punya rumah Pak. Maksudnya Udah lah, dari lahir udah Dari punya lahir rumah. udah punya rumah pas buat dia. keong, Siapa? kura-kura. Keong. Keong. Iya. Meng, dia belum selesai, Meng. Dia tuh rumahnya gede, kolam renangnya 2, kamarnya ada 9. Tapi dia nggak punya kamar mandi. Setiap mau ke kamar mandi dia gali, tahu nggak? Kayak kucing. Maaf, saya nggak gali, saya pakai pasir. Oh betul kan? Pakai pasir. Pakai pasir. Tapi betul, saya pernah ke rumah. Nah, coba apakah saya tinggal di rumah mertua saya? Ya. Hah? Loh, Maaf, Bang Ronald, saya Ya. tidak pernah tinggal di rumah mertua saya. Itu bukan rumah kamu. iya tapi itu bukan Tapi itu bukan rumah mertua saya, Tapi rumah orang tua saya. Ya sama aja. Loh, tapi kan bukan rumah mertua saya. Emang salah saya tinggal di rumah orang tua saya? Saya salah tinggal di rumah ibu saya. Ibu saya yang lahirin saya. Iya. bukan maksudnya gini, kita kan punya bangun keluarga. Iya. Harus bangga dong membangun keluarga. Kita udah selama ini menyusahkan orang tua. Masa udah nikah masih nyusahin orang tua? Tapi itu kan mama saya. Nah, jangan salah. Saya bukannya anti, cuman percaya tidak? Tinggal di rumah mertua itu adalah salah satu penyebab tertinggi perceraian. Oh iya? Berapa persen dari jangan orang yang salah. tinggal bersama mertua yang bercerai? Berapa persen? Hasil Banyak. Hah? Misalnya saya sama dia nikah. Iya. Tinggal di rumah orang tua saya. Iya. Kenapa? Karena si ibu merasa lebih hafal
dan lebih bisa ngurus si anak laki-laki Iya, dibandingkan lebih tahu, istrinya. lebih tahu. Akan ada konflik. Nah makanya kan tinggalnya di rumah saya. Berarti waktu Ibu di saya. Papua terjadi konflik karena itu. Iya. Saya baru tahu. Paling bahaya tinggal di rumah mertua itu apa? Salah kamar. Salah kamar gimana maksudnya? Salah kamar kita masuk. Jadi kita masuk ke kamar mertua gitu. Nah, bahaya kan? Anda pernah mengalami? Oh tidak. Oh. Saya tidak masuk kamar mertua. Kamar pembantu saya pernah salah masuk. Ah, itu Minta kan. disetrikain baju. Oh, itu kan jauh kalau itu. Pak ini Kalau kamar menantu saya pembantu. mau ngomong Pak. Iya, 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 iya. Pak. Oke, silakan Akbar. Makasih B. Saya adalah salah satu orang yang mendukung tinggal di rumah mertua Pak. Ini kalau dua orang ini tidak setuju, mereka berarti tidak tahu siasatnya Pak. Nah, ini nih perlu nih ini siasat. Pak. Pertama dari pemilihan istri, ya kan? Itu harus mulai tahap kita merancang. Saya nyari istri yang gemuk Pak. Enak punya istri gemuk. Apa keuntungannya? Tanpa beli banyak perabotan, rumah sudah terasa penuh. Iya, betul Pak, betul. Pak, interupsi Pak. Iya, Pak, iya, iya. itu yang Irit. diomongin saya Pak. Bukan. Iya, Pak. Ini yang diomongin istri, nggak ngomongin di Belanda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Dia harus di rumahnya sendiri. Nah, kalau Arif Didu sendiri, senangnya di rumah mertua atau rumah sendiri? Rumah tahanan dia Pak, pasti. Jangan gitu dong, kasihan dia. Silakan. Maunya sih ya punya rumah sendiri kali ya. Soalnya saya pernah numpang di rumah mertua. Sempat. Pernah numpang di rumah mertua. Yang mertua saya itu masih numpang di mertuanya. Hah? Bingung kan? Saya masih Bingung, kan? sulit membayangkan mertua Anda sendiri masih tinggal di mertua. Di mertuanya. Jadi Anda tuh tinggal di kakek mertua gitu ya. Begitu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa mesti izin yang susah kan? Izinnya kenapa? Berjenjang. Iya, Berjenjang. jadi mesti nanya ke mertua saya. Uh-uh. Ntar mertua saya bilang, bentar saya tanya mertua saya dulu. Jadi nanya dulu. Gitu Iya, iya. bener, birokrasi ya. Benar. Iya, benar. Yang repot kalau mau makan. Mau makan? Ya kita berenam kan. Satu rumah berenam. Iya. Kadang mesti junjung sopan santun. Ini ayam cuma 4. Ayamnya 4. Ayam 4, orang 6. Iya. Suruh kawin lagi ayamnya biar beranak. Jadi pernah kejadian begini, ini nggak enaknya jadi ya. Saban pagi saya biasa sarapan nasi uduk kan. Saya dari Betawi. Pertama-tama tinggal di rumah mertua tuh bangun cari sarapan biasa kan. Pergi ke meja makan nih. Iya. Pas saya buka, kok ada empanan bebek. Katanya bubur Manado. Oh, bubur Manado, iya. Karena kan dicampur-campur ya. Campur-campur nih. Iya, betul. Nih mertua saya aneh kok empanan bebek dimakan. Belum lagi di sebelahnya ada sagu lagi. Ini mau bikin layangan apa saya pikir. Ya Kayak jadi lem. sering konfliknya kayak gitu. Udah gitu nih rumahnya kalau minimalis nggak apa-apa ya rumah mertua saya. Ini minim abis. Oh, jadi kecil Iya, banget. kecil banget. Jadi nonton TV aja nempel pipi begini, saking kecilnya. Ya banyak berpikiran buruk lah, tidak semua mertua itu buruk Pak. Seperti saya kan apa semua diurus. Saya dinikahkan sama mertua saya Pak. Iya dong. Cuman bayar luar negeri. Habis kawin nempel berdua, saya lempar kembang. Iya. Yang kayak luar negeri itu Pak, lempar Iya, ke belakang. iya. Bubar Pak, yang lain bukan yang Loh, ngambil. kenapa? Saya lempar kembang api. Siapa yang mau nangkap? Lu lempar kembang api sembarangan. Oke. Saya tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong ini, Anda ini tinggal di mertua atau Anda memang maunya tinggal sendiri? Ini khawatir ya, saya khawatirkan. Jangan-jangan semua ini berdebat tapi nggak tahu sebenarnya apa yang dimaksud mertua, apa yang dimaksud menantu. Ini kriteria yang harus dijelaskan dulu. Mertua, siapakah mertua? Mertua itu orang tua yang anaknya kita nikahi. Itu mertua. Iya, itu tahu kita semua. Nah, kalau ada orang tua yang anaknya dinikahi orang lain, itu bukan mertua kita. Nah, iya, Ya? iya. Tapi iya. kita lihat dulu kalau orang lain yang menikahi anaknya itu ternyata kita, nah Iya. itu berarti mertua kita. Ya. Iya. Kemudian menantu. Menantu adalah orang yang menikahi anak kita. Iya. Tapi kita pastikan dulu, yang dinikahi itu anak kita atau anak orang lain. Kalau yang dinikahi anak orang lain berarti bukan menantu kita. Nggak usah ngurusin, kalau yang dinikahin orang lain ngapain kita ngurusin? Nah itu yang saya ingatkan, takutnya nanti mereka ngurusin itu. Hai Kisanak. Bicara yang benar ya. Nah ini bukan menantu saya. Ya iyalah, gua mertua menantu juga bukan. Ah, plastik abon. Sudah mulai tertarik dengan saya dia. Gua empet melu. Gimana Terus, tertarik? Kita juga harus tahu kenapa seorang menantu
dia bisa tinggal di rumah mertuanya. Itu pasti ada alasan. Iya, alasannya apa? Data saya menyebutkan alasan terbesar adalah karena ekonomi. Belum mampu membeli rumah. Ekonomi. Anda paham nggak yang saya maksud? Ekonomi. Iya, karena ekonominya belum mencukupi untuk membeli rumah. Akan saya jelaskan. Nah, Anda jangan sok tahu. Coba jelaskan. Salah satu penyebab belum tinggal di rumah mertua karena ekonomi adalah satu, belum punya uang untuk membeli rumah. Kan tadi saya udah ngomong. Tadi gua udah ngomong, belum cukup uangnya untuk membeli rumah. Saya pertama belum punya, bukan belum cukup, belum punya uang. Itu baru yang kedua. Iya. Uangnya belum cukup untuk membeli rumah. Iya, sama. Itu. Tapi beda. Iya, terserah. Yang ketiga, uang sudah cukup, tapi rumah tidak ada untuk dibeli. Itu juga masalah. Rumahnya nggak ada gitu. Tapi Anda punya uang, iya. tapi tidak ada rumah yang untuk dibeli, Anda mau beli apa? Iya, ya kan? betul. Itu juga pengaruh. Yang keempat, belum punya uang dan tidak ada rumah yang dibeli. Ya udah di mertua aja kan. Akhirnya, Anda tahu berarti itu alasan ekonomi. Yang kedua, dia memang agak susah mencerna, tapi Bukan saya yakin. apa dari tadi aku ke belakang terus lancar kok mencerna. Maksudnya apa yang saya sampaikan kadang-kadang Anda susah menerima, saya tahu, saya butuh sabar untuk bisa menjelaskan. Saya yang sabar. Akhirnya memang sabar saya akhirnya menular pada Anda pasti. Tuh, lu sabar nggak? Mau dibakar sekarang, Pak? Bakar. Pusing. Nih, yang beli spiritus ada nggak tuh? Enggak, saya kira Komeng juga mulai belajar sabar. Belajar sabar, belajar nyetir mobil, belajar sabar. Yang kedua, selain alasan ekonomi adalah alasan tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya. Ya. Nah, ini menarik yang ini. Tapi nggak akan saya jelaskan karena sudah menarik. Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak ini? Ya, nanti semua dong. jadi bingung loh kalau saya nggak menjelaskan. Ya makanya dijelasin dong. Bang Ipul lu. Itu alasan kenapa tinggal di rumah orang tua. Untuk menjaga supaya itu tidak terjadi. Benar yang dikatakan Cici Panda tadi. Harus pinter-pinter memilih pasangan. Prinsip saya sebagai orang Jawa itu secara kultur ada bibit, bebet, bobot. bebet, bobot. Kalau tiga-tiganya sudah memenuhi baru bisa tuh dibabat. Nah, setelah itu bisa dibubut. Nah, iya betul. itu Ya. apa yang dimaksud bibit? Kita harus tahu calon kita ini keturunannya seperti Bagus. apa, Nah. orang tuanya seperti apa, Iya. kemudian bobotnya dia secara kualitas seperti Iya. apa, kemudian bebetnya secara karakter seperti apa. Kayak contohnya pacar saya juga punya prinsip seperti yang dikatakan Cici Cici Panda. Dia tidak akan menikah dengan saya sebelum punya rumah. Sebelum saya punya rumah. Iya. Dan alhamdulillah akhirnya dia menikah dengan orang lain. Pacar saya itu. Iya karena kamu nggak punya rumah kan. Karena lu orang miskin. Itu persis yang dikatakan pacar saya dulu seperti itu. Atau jangan-jangan kamu pacar saya? Bukan dia bukan pacar kamu. Hah? Saya mertua kamu. Begini Meng, memang saya harus sabar juga menghadapi orang-orang seperti Anda. Pak, masih lama nggak sih ngomongnya Pak? Air ketuban saya mau pecah. Nih dia udah mau ketuban loh. Hah? Sebentar lagi mau ke Madiun dia. Ketuban dulu baru ke Madiun dia ini. Itu tuban kota Pak. Udah. Mas, tolong pegangin dulu biar nggak pecah. Tiup lagi aja. Jadi Anda cuma tanya saya tinggal di mertua atau bukan gitu? Kan pengen tahu kenyataannya adalah seperti apa, mana Ya yang... tanya kayak dari tadi. Kok tadi kan gue nanya. Ya terus kenapa nggak saya jawab kalau tanya? Pak tolong Pak, kasihan mertua saya. Jangan tolong mertua, gue aja yang ditolong nih. Ini susah banget ini. Lu enak aja ke mertua gue. Ini Pak. Udah, nanti aja kita akan kembali. Mertua saya untungnya tidak seperti Cak Lontong. Karena kalau mertua saya seperti dia, saya bolak-balik masuk ICU, Kang. Jadi Sebentar. Ya. Apalagi? Kenapa Anda bawa mertua saya? Saya nggak bawa mertua
Nah, itu tadi yang mirip saya siapa? Itu tadi maksudnya mertua lu mirip lambang ICU. Gitu maksudnya. Saya mau tanya lagi sama Cici Panda. Sampai kapan kamu mau tinggal di rumah ibu? Maaf, Anda sebagai host pertanyaan Anda tidak relevan. Kita lagi ngebahas soal Villa Mertua Indah loh. Iya. Tidak ada, bukan ibu loh. Saya tanya, saya tinggal di rumah siapa? Saya tinggal di rumah siapa? Di rumah ibu. Di rumah ibu siapa? Ibu kamu. Terus Bapak sih. apa? Pertanyaannya Anda? Bapak sih. Ini kan yang lagi dibahas sampai kapan mau tinggal di rumah mertua? Interupsi, Pak Denny. Sekarang saya tinggal di mana saya Pak tanya? Denny, Pak Pertanyaan Denny. Bapak sama sekali tidak relevan. Ah, Saya tinggal iya, dengan iya. ibu saya, yang tinggal dengan mertuanya. Amin, saudara-saudara. Jawaban Anda justru tidak relawan menurut saya. Kok tidak relawan? Tidak rela maksudnya mendapatkan pertanyaan dari Karena saya. pertanyaan Bapak tidak relevan. Ya, intinya saya tidak mau menjawab pertanyaan Anda karena Anda tidak relevan. Maaf. Sekian dan terima kasih. Udah gini aja Pak, daripada Cici nggak mau menjawab pertanyaannya nggak apa-apa. Iya. Bapak kasih pertanyaan buat Cici, Nah. kalau dia nggak mau jawab, biar mertua saya yang jawab. Silakan. Dari pertanyaan yang buat Cici tadi. Itu Cici mantan menantu saya, Pak. Oh, ini bekas ya mantannya. kan? Sudah saya pecat. Wis. Karena Suka minjem celana dalam saya. Pak, saya juga pernah ngambil celana dalam bapak itu. buat apa? Lu Buat nahan hujan, Pak. Tapi pada saat itu hujan nggak turun. Hujan berhenti langsung. Oh berhenti. Man banjir datang, Pak, segitu. Percuma Pak dong kalau Denny, gitu. Pak Denny. Hah? Ya. Kalau saya nggak pernah ngambil celana dalam Pak Jarwo. Ya nggak usah nggak apa-apa kalau nggak. Kalau nggak ngambil nggak usah Lah terus diceritain. kenapa saya diajak ngambil? Nggak ada yang ngajakin lu ngambil. Yang ngajak itu siapa? Pak tolong dong Pak, hargai mertua saya Pak. Beri kesempatan Ini dia. ngojok-ngojokin gue mulu lu. Kalau gitu silakan. Dilakin, Be. Gua aja lagi sedang ngomong. Gilirannya silakan. Silakan. Pak mertua. Siapa saya? Iya. Bener nih. Iya bener. Tetapi setelah yang satu ini. Ini gimana nih pengalamannya? Ada nggak yang ikut menantu bersama Pak Jarwo atau enggak dulu pernah? Dulu pernah. Oh pernah ikut, ya. Pernah ikut mertua juga. Ya dulu saya pernah 3 tahun tinggal sama mertua, Pak. Waduh, merasa ya enak nggak enak Pak tinggal sama mertua, Pak. Enaknya apa sih kalau tinggal sama mertua? Enaknya kita bisa makan dimasakin sama mertua. Iya betul. Mandi ya sendiri-sendiri, Pak. Iya. Kira masak dimasakin, mandi masa dimandiin? Ya kadang-kadang juga ada mertua mandiin menantu juga, Pak. Oh ada? Saya Oh, suka mandi menantu saya, Pak. hah? Anda mandiin? Menantu. Menantu laki, Pak. Iya. Oh, Udah meninggal, Pak, saya mandiin gitu. Oh iya iya. Apa iya. ngeres mulu dia? Nggak ngeres pikirannya, justru saya tuh nggak punya pikiran kotor, tetapi pikiran saya ke situ terus. Ya sama aja, Pak. Iya. Saya ini mertua teladan, Pak. Telah edan maksudnya? Teladan tuh maksudnya? Calon tong, nanti biarin dulu orang ini ngomong. Enggak Itu, Pak. si calon tuh Siapa yang ngomong apa? ngomong? Oh, enggak. Ya, Nggak ngomong. Tenang, B. Ini udah. Gimana sih kamu? Saya kaget jadinya. Tenang. Biar urusan saya. Kalau ada yang mengganggu Bapak, biarin saya yang membantu mereka. Tenang. Maksudnya kamu Bantuin gue nya kapan lu? Dijelaskan. Biar masa dia tadi sudah Ini pengen menantu cerita. sebentar lagi mau saya pecat, Pak. Iya kan saya juga nggak kuat Nggak kalau dia bisa, punya- nggak mungkin. Apaan lu dapur rumah saya dijual sama dia? Dapur? Iya. Bini saya menjadi masaknya di halaman. Cerita. Halaman berapa, Pak? Halaman 3. Oh iya. Emang kalau lawakan harus halaman 3 bisa bareng bisa bareng di halaman 3 bareng lagi. Kita Padahal sudah- udah janjian hebat. Kita sudah soulmate Pak, kita udah cemiti Pak. Padahal lain aliran lawaknya loh, Pak. Yang satu Iya. stand up, yang satu udah nggak bisa stand up. Masih, Pak, kadang-kadang. Tergantung menantunya, Pak. Betul butuh usaha yang keras lah ya. Jadi saya sebagai mertua selalu memberikan kenyamanan kepada menantu saya. Terutama menantu wanita. Seperti apa kenyamanan yang Ya diberikan itu? misalnya kalau menantu wanita saya ingin berbelanja, saya anterin, saya temenin. Oh iya iya. Kalau misalnya menantu saya ingin makan, saya temenin makan. Nah, bagaimana supaya menantu kita itu supaya nyaman? Karena menantu itu ada artinya, Pak. Oh menantu ada. Diam lo. Menantu Campur. Iya nih.
Pak, ngomongnya dari parkiran. Biar nggak keganggu, Bapak ngomongnya dari parkiran. Ini menantu saya mukanya biru dia doang, Pak. Bukan biru itu. Jadi saya punya anak 4, Pak. Anak 4 Anak saya yang pertama Mustaqim menikah. menikah dengan Hasan, Pak. Kok laki sama laki? Mustaqim. Mustaqim itu perempuan. Perempuan. Terserah gue, anak gue. Nggak boleh protes. Bar, di gimana dia dong? Sama anak perempuan Lah anak saya ngasih nama Mustaqim ke. mau apa? Iya. Mustahil ke Iya. saya dong. Saya kan sebagai Saya habis menantu. kambing 2 loh, Pak, ngasih nama dia nih. Iya betul. Si Mustaqim nih, biayanya mahal nih, Pak. Lahirnya sesar. Lainnya sesar. Waduh, makanya joget mulu sekarang. Itu anak pertama saya kawin dengan Mustaqim Hasan. Hasan. Yang kedua tuh Muslimah Menikah menikah dengan Hasan, Pak. Gampar nih. Pak, Hasan udah menikah sama Mustaqim. tadi Hasan Emang udah namanya Hasan satu doang. menikah. Oh ada Hasan lain ini. Ada, Pak. Belakangnya beda mungkin ya ini ya. Ini Yang pertama Hasan 1, yang kedua Hasan 2. Hasan 2 itu. Dikawinin sama bioskop ya? Hasan 1, Hasan 2 bioskop kali. Iya Pak, saya saksinya Pak, kalau manggil ke rumah, Hasan 1 masuk, Hasan 1 masuk. Iya, Pak. Kijang 1, Kijang 2. Saya saksinya sebagai keluarganya Pak. Iya. Iya, Pak. Tuh, B, berikutnya Nah, B. muslimin nih, Pak. Nah muslimin yang ketiga ini ya. Iya, Pak. Belum menikah, Pak. Muslimin belum menikah. Belum menikah. Dia mau ngawinin Hasan juga, Pak. Saya bilang jangan, Hasan 3 udah mati, saya bilang. Nah Agus itu menikah dengan siapa? Si Agus menikah dengan muslimin akhirnya, Pak. Boleh Pak ya. Ini anak. Maaf, Pak, salah catat saya, Iya, Pak. masa anak sendiri dikawinin dua-duanya? Wah, saya harus KUA dulu nih. Iya itu. Harus dikoreksi nih, Pak. Nah, Ganti jadi dulu. tugas mertua itu adalah sangat mulia, Pak. Menghantarkan anak dan menantu itu sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Maksudnya ke gerbang pernikahan. Menantu lu inspektur upacara. Ya, Nah ini yang saya Gimana khawatirkan terjadi kan. Iya kalau Mereka ini nggak mengerti kriteria menantu, mertua apa nggak ngerti. Masa kawin dengan anak tetangga dianggap menantu? ya tapi masih ada hubungan darah, Ya calon. terserah, ini kan pendapat saya. Ntar gue gampar nih. Loh, Anda kan masih punya menantu, kenapa gambar menantu orang? Ya tapi kan urusan menantu-menantu juga. Saya tetangga saya terserah, saya masih hubungan saudara sama dia. Makanya jangan tersinggung dong. Loh, siapa yang tersinggung? Siapa? Astagfirullahaladzim. Tenang, Pak. Udah biarin aja, Pak. Tabung oksigen sono. Biarin aja di sini aja. Anda tahu nggak kalau saya nggak tahu? saya nggak tahu kira saya juga. Nah, untung saya tadi bicara. Coba kalau saya nggak bicara kan Anda nggak tahu kalau saya nggak tahu. Dia tuh nggak tahu aja bisa sombong ya. Ini Jadi bukan Anda nggak tahu, perkara kan? sombong. Sesuatu harus kita dudukkan pada porsinya. Kalau saya nggak tahu ya saya nggak tahu. Dan saya beritahu Anda kalau saya nggak tahu. Untung saya beritahu. Kalau saya nggak kasih tahu, Anda tahu kalau saya nggak tahu. Tahu nggak kamu kenapa dia nggak tahu? Kalau Anda nggak tahu, lebih baik jualan tahu. Ah, dia tahu. Tahu apa? Ya yang tahu yang saya jual. Dia tuh. Tapi kamu tahu nggak kalau misalnya sekarang kita mau break dulu, kita mau kembali setelah yang satu ini. Saya mau tanya sekarang sama Arif Didu. Punya tips nggak supaya Anda bisa dekat dengan mertua? Apa ya? Gini aja, Pak. Sebenarnya mungkin bukan seperti saya memberikan tip gitu, Pak ya. Iya. Kebaikan mertua tuh kadang-kadang tidak bisa dihitung oleh kita sendiri. Tetangga saya pun mengakui akan kebaikan mertua saya, Pak. Loh, kenapa bisa Mertua kalau saya gitu? itu kalau ngitung duit depan rumah, orang lewat pasti dikasih, Pak. Baik banget ya. Iya, masa nggak dikasih? Orang lewatnya masih jaga-jagain gitu, Pak. Mertua saya tuh punya usaha sendiri, tidak pernah merepotkan saya sebagai menantunya, Pak. Bagus. Dia mempunyai usaha gado-gado yang dengan modal sendiri, dengan pokoknya segala-galanya sendiri, tidak Sendiri, pernah minta berdikari bantuan ya? ke saya. Ah. Dia modal sendiri, dia dagang sendiri. Iya. Sampai kadang-kadang ada yang beli, dia makan sendiri, Pak. Oh gitu.
Iya. Saya pernah waktu itu mau bantu tapi sama dia nggak boleh. Akhirnya, ya saya cukup untuk di warung itu saja. Melihat orang membeli kepada mertua saya. Yang mertua perempuan nih Pak. Iya. Waktu itu ada yang makan 3 orang ke situ Pak. Makan dipesenin 3 orang. Yang satu pedes nggak? Oh iya, yang satu sedang. Iya. Yang satu nggak pedes. Sambil makan dia memuji kehebatan mertua saya. Enaknya, ya, saking membuat enaknya. gado-gado yang begitu lezat Pak. Si orang pertama ngomong Pak. Iya. Sayurnya enak banget ya katanya. Sayurannya gitu Pak. Oh ya memang ngambil di belakang. Jadi masih seger-segernya Fresh. direbus ya masih fresh Pak. Terus yang kedua ngomong kacangnya juga lembut. Oh ya digorengnya nggak pakai minyak Pak. Iya. Pakai pasir. Iya. Yang ketiga ngomong kok tempenya keras. Oh itu ulakannya patah. Gitu. Loh, makan ulek. Makan. Ulekan masa dimakan? Ya mungkin nggak sengaja kali Pak patah gitu. Masuk ke campuran gado-gado Iya. disangkain tempe. Dimakan. Nggak ada maksud ke situ mertua saya. Tempenya keras. Pantas. Iya. Aduh, punya Kalau- tips? Iya Pak, gini Pak. Jadi pokoknya tipsnya kalau tinggal dengan mertua itu jangan pernah bertengkar dengan mertuanya. Iya pasti. Itulah kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa itu awet. Karena tidak pernah bertengkar dengan mertuanya Pak. Iya, iya. Nggak ada. Mertuanya nggak ada. Hei, belum ada. Mertuanya nggak ada. Itu orang pertama di bumi. Kalau yang pertama di bulan Neil Armstrong. Neil Armstrong. Kalau yang pertama datang bulan nenek lo. Jadi sebenarnya gini Pak, kan dalam rumah tangga itu ada 3 fase gitu Pak Iya. ya. Jadi kalau setahun 5 tahun, misalnya kan pernikahan 5 tahun tuh ya. Pada masa pacaran itu biasanya laki-laki banyak bicara, wanita yang mendengarkan. Iya. Ya. Kemudian 1 tahun menikah, kemudian wanita yang banyak bicara, laki-laki yang mendengarkan. Iya. Kalau udah 5 tahun biasanya Pak, laki-laki banyak bicara, wanita banyak bicara, mertua yang mendengarkan. Iya, iya, Ya, iya. itu makanya Ribut, tipsnya ya. harus hati-hati gitu Iya. Pak ya. Kalau bisa memang tinggal di rumah sendiri Pak. Contohlah keong. Saya belum pernah lihat keong itu tinggal rame-rame satu rumah. Iya, betul. Jadi Karena keong kan nongol satu-satu. kepalanya banyak, ini nggak pernah, Iya. Pak. Emang karena rumahnya masing-masing satu. Iya, itu harus dicontoh lah Pak. Iya. Iya Pak. Kalau yang rame-rame tawon. Kalau Cici Panda. Jadi prinsip saya adalah jangan pernah tinggal sama mertua. Karena sekali Anda masuk ke rumah mertua, itu sama saja Anda akan menabur genderang perang dan tidak pernah akan ada perdamaian di situ. Percayalah apa yang dikatakan. Saudara, untuk Anda yang mempunyai penyakit kulit, tempelkan. Ini yang saya khawatirkan Pak. Nah, saya mau tanya ke Anda sekarang. Anda punya tips nggak? Anda biasanya datanya lengkap. Anda Ya. memberikan satu tips. Sederhana untuk akur dengan mertua. Iya. Sederhana sekali. Bapak sederhana, tunjang 2 ah. Bukan dia Surya. Jadi saya punya tips sederhana, simple, yang pasti bisa dilakukan oleh siapapun supaya akur dengan mertua. Apa itu? Ada 3 yang harus Anda lakukan. Apa? Yang pertama, jangan pernah menganggap tetangga itu mertua. Itu pertama. Pak, mendingan kalau dia ngomong kita main judi aja Pak. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kalau Anda mendengar mertua sedang bertengkar, jangan pernah membela tetangga. Hah? Kalau Anda Mendengar mertua sedang bertengkar, jangan pernah membela tetangga. Karena tetangga Anda kan bukan mertua Anda. Itu tips kedua. Yang ketiga, Ini acara Kalau- cepet-cepet ditutup aja deh Pak. Hah? Ya ini Mudahan aja deh ah. ini yang ketiga, ini yang terpenting. Kalau mertua ngajak berantem, Anda jangan ikut. Karena Anda nggak diajak, yang diajak kan berantem. Ini otaknya berantakan kayaknya ya kamu ya. Iya ini. Ya. Otaknya sih masih utuh Pak, cuman udah disemutin. Oke, terakhir punya tips nggak? Kayaknya udah pernah ya tadi aku ya. Sudah. Ngomong sama dia ya. Hah? Iya. Pak, makanya kalau yang pernah, udah pernah gua tadi ngomong sama lu, pernah. Pak, kalau yang Iya. udah tandain kayak cat. Iya, iya. Gua Kata gua tandain tiang deh. listrik, Meng. Lupa gua. Iya.